Halo Lebar, kali ini kita coba bahas penentuan lokasi dan titik sampling tanah terkontaminasi. Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021. Sedangkan definisi dari bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketika kita melakukan sampling pada tanah terkontaminasi, kita definisikan dulu. Tanah terkontaminasi itu apa? Yaitu lahan yang terkena limbah, bahan berbahaya dan beracun. Penentuan lokasi dan titik serta jumlah sampel tanah terkontaminasi tergantung dari luas dan kondisi tanah maupun karakteristik serta mobilitas polutan di dalam tanah. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi tanah tercemar dan tidak tercemar sebagai kontrol sehingga kualitas tanah dapat dibandingkan. Di dalam pengambilan sampling lahan terkontaminasi, ini meliputi 3 hal, yaitu sampling lahan secara acak sederhana. Lahan diasumsikan homogen dan komposisi kimiawi tanah mempunyai variabilitas yang rendah. Ini contohnya perkebunan, persawahan. Ketika kita mengambil sampel dengan tipe seperti ini, maka kita boleh mengambil acak sederhana. Silakan petugas pengambil contoh uji ngambil sampel pada lahan terkontaminasi tersebut. Hanya saja yang jadi pertimbangan ini ketika lahan tersebut mempunyai variabilitas tanah yang sama. Yang kedua adalah sampling tanah secara acak stratifikasi. Digunakan untuk mengetahui kualitas tanah tiap stratum pada daerah yang mempunyai perbedaan topografi, jenis vegetasi, tipe tanah, ataupun perkiraan paparan kontaminan. Jika ada suatu lahan ini mempunyai topsoil yang berbeda. Katakan satunya bersifat tanah berpasir dan satunya bersifat tanah lempung. Ketika kita ambil pada daerah tersebut, maka kita bagi stratum 1 adalah tanah berpasir. Stratum 2 adalah tanah yang berlempung. Pada daerah stratum 1, kita ambil secara acak. Stratum 2 ini juga secara acak. Stratum 1 dan stratum 2 ini tidak boleh digabung. Kalau toh mau dilakukan komposit, stratum 1 dikomposit, stratum 2 dikomposit. Nanti tanah yang terkontaminasi ini bagaimana pengaruhnya terhadap tanah yang berpasir dan tanah yang berlempung. Yang ketiga adalah sampling tanah secara sistematik untuk mendapatkan gambaran kualitas tanah yang lebih detail dan presisi yang tinggi pada suatu daerah tertentu. Jadi pada sampling tanah secara sistematik ini kita harus lakukan pembagian tanah. Katakan diameternya ini berapa? Sekitar 25 cm lebarnya dan panjangnya 20 cm
Setiap kali ada pertemuan titik-titik ini, kita ambil sampel. Ini adalah sampling tanah secara sistematik. Pengambilan sampel lahan berdasarkan kedalaman bertujuan. Setelah kita mengetahui lokasinya, kita tahu tipe samplingnya, maka bagaimana dengan kedalaman? Pengambilan sampel lahan berdasarkan kedalaman bertujuan untuk mengetahui 0 sampai 5 cm ini di posisi asap akibat pengaruh dari hujan asap. 5 sampai 30 cm ini kualitas humus atau daerah aktivitas akar tanaman. 30 sampai 100 cm pergerakan zat-zat kimia dalam tanah akibat tumpahan, kebocoran, atau kelindian. Untuk meminimisasi biaya, pengambilan sampel dilakukan dengan cara komposit kedalaman. Tanah yang diambil dicampur semungkin-mungkin. Kemudian dilakukan subsampel untuk dianalisis di lab. Kita lakukan pengambilan sampel ini biasanya dengan coring. Saat coring ini dimasukkan ke dalam tanah, katakan tadi dinyatakan sampai 100 cm. Pada daerah permukaan ini ada antara 0 sampai 10 cm. Daerah tengah ini 50 sampai 60 cm. Sedangkan daerah bawah ini 90 sampai 100 cm. Kita boleh ambil pada daerah permukaan, tengah, dan bawah. Setelah kita ambil, kita boleh lakukan analisis. Tetapi tadi sudah disampaikan, ketika untuk minimisasi biaya, maka boleh dikomposit. Artinya, daerah permukaan, daerah tengah, daerah bawah ini dicampur, dilakukan homogenitas, kemudian dibawa ke lab secukupnya. Tanah tercemar atau terkontaminasi LB3 dengan menggunakan skop. Bersihkan lapisan atas tanah secara hati-hati untuk menghilangkan kotoran atau sampah. 2. Ambil tanah dengan skop yang sudah bersih dan pindahkan ke dalam wadah sampel. 3. Tutup wadah dan beri label serta pastikan tidak ada kebocoran. 4. Masukkan sampel ke dalam kotak pendingin dan kirim ke lab. Tanah tercemar atau terkontaminasi LB3 dengan menggunakan auger. 1. Bersihkan lapisan tanah secara hati-hati untuk menghilangkan kotoran atau sampah. 2. Ambil tanah dengan auger yang sudah bersih pada kedalaman tertentu dan pindahkan ke dalam wadah sampel. 3. Tutup wadah dan beri label serta pastikan tidak ada kebocoran. 4. Masukkan sampel ke dalam kotak pendingin dan kirim ke lab. Gambar di samping ini merupakan ilustrasi bagaimana pengambilan sampel LB3. Kita ambil pada daerah yang terkontaminasi. Titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian kita harus mengambil titik kontrol sampel, yaitu tanah dengan variabilitas yang sama, topsoil yang sama, tetapi tidak terkontaminasi. Nanti kita bandingkan antara titik kontrol sampel dengan titik 1, titik 2, dan titik 3. Apakah tanah pada titik 1, titik 2, titik 3 terkontaminasi atau tidak? Dan juga seberapa besar kadarnya bila dibandingkan dengan titik kontrol sampel. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.